Oke, silakan Pelman. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Mudah-mudahan Pak. Sore Pak, semangat belajar. Siap. semangat. Siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Untuk keberkahan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Yang memimpin doa silakan Pak KM AA Deden saja untuk berdoa. Siap. Seluruhnya kita berdoa mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama dengan dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Dimulai dari sekarang. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa Terima kasih Pak KM. Mudah-mudahan doa kita senantiasa ada dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Bapak juga merasakan kalau pembelajaran di sore hari itu pasti sudah lelah dengan aktivitas dari pagi sampai sore. Betul, Oleh Pak. sebab itu, untuk menyegarkan suasana, kita bikin yel-yel dulu ya. Kalau Siap, Pak. Siap. siapa kita? Kalian jawab. Siswa PPG Syekh Nurjati. Siap? Siap. Siap. Siapa Siap. kita? Siswa PPG. Siswa PPG. Kurang kompak anak-anak. Ayo, dikompakkan. Siapa kita? Siswa PPG. Siswa PPG YIN Syekh Nurjati. IAIN Syekh Nurjati. Sama satu lagi. Madrasah. Ayo siapa? Madrasah juara. Hebat. Juara. Juara apa hebat? Hebat Pak, hebat. Ya. Tadi Bapak bilang, siapa kita? Jawab, madrasah hebat. Siap anak-anak? Siap. Siapa kita? Madrasah. Hebat. Hebat. Nurjati. Martabah. Kok salah? Bapak nama Ini salah. kurang kompak. Berarti ini kan kurang fokus. Sudah fokus. anak-anak. Kita fokuskan dulu. Siap? Siap. Ya. Siapa kita? Madrasah. Siswa Madrasah. madrasah hebat. Nurjati. Yang Ada jalan dulu mahasiswa nih. PPG Syekh Ah. Nurjati. Saya maklumi kok udah sore ya. Oh, Makasih, Pak. salah. Oke. Kita ulangi Ulang, Pak, lagi. ulang. Siap ya. Siapa kita? Siswa Ya, Syekh Siswa Nurjati. PPG. siswa PPG Syekh PPG Nurjati. Madrasah hebat. 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 Betul ke mana? Ya ini dari mana Direkam saja ya? ini Teteh Marhani sama Teteh Kamar Siti. oh, tulisannya terus Tapi Hadirah. Hadirah ya. taman Muara Mandiri mana? Baik, enggak penjelasan. Iya. untuk kekompakan dan menyegarkan suasana karena di sore hari seperti tadi kalau Bapak bilang siapa kita siswa PPG Syekh Nurjati. Terus Bapak bilang merasa hebat. Siap? Siap. Iya. Satu kali lagi ya. Ini Ya. waktunya terlalu lama. Siapa kita? Mahasiswa. PPG PPG Syekh Nurjati. Madrasah. Hebat. Alhamdulillah. Ya anak-anak sekalian yang Bapak cintai. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan pembelajaran akidah akhlak yang insya Allah pada saat ini Bapak akan membahas tentang akidah, di mana temanya hari ini Bapak mengambil materi tentang sifat wajib dan jaid bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih dalam,
Sama juga untuk mencairkan suasana. Mari kita nadamkan dulu sifat wajib 20 bersama-sama. Ayo Deden, siap semangat ya. Wujud Idam baqa Mukhalafatul hawadisi Qiyamuhu ini Wahdaniyat Qudrat Iradat Ilmu Hayatana Wassalam alam qadiran Qadiran Aliman Aliman Hayat Sami'an Basiran Aliman. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan nadam itu sudah terbersih dari pemahaman kalian bahwa ada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada pembagiannya. Sudah ada yang tahu berapa pembagiannya? Belum, Pak. Oh, Belum. Baca, Pak. Belum. Ada 3. Nah, dari 20 sifat yang wajib bagi Allah itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sifat nafsiyah. Nanti saya tampilkan ya. Ya, Pak. Sudah bisa dilihat belum? Was belum terlihat. Wah, jadi sekolah Pak. Ya, Nah, sudah bisa dilihat? ada Ada. Pak. ada. Sifat wajib dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke dalam tadi tiap pembagian sifat itu, Bapak lupa nih, ada pengertian dulu. Ada pengertian sifat wajib. Ada yang tahu tentang pengertian sifat wajib? Belum, Pak. Belum. Belum. Nah, Bapak ingatkan dari kalau pelajaran akidah itu wajibnya tidak seperti wajib dari fikih. Kalau fikih itu wajib, yang namanya wajib dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa. Tidak. Yang namanya sifat wajib bagi Allah itu yaitu segala sesuatu yang mesti ada di Allah untuk memperlihatkan keagungan Allah. Segala sesuatu yang mesti ada pada zat Allah sebagai tanda kebesaran Allah. Ya, itu pengertian sifat wajib dari akidah. Maka dalam pengertian ini, pengertian wajibnya itu bahwa segala sesuatu yang wajib yang mesti ada pada zat Allah, maka itu disebut wajib. Dapat dimengerti? Insyaallah, Pak. Allah. Pak Ayana jangan sambil itu. Betul Ayana, Pak. Ayana. Lanjut. Kembali kepada tadi, ada 4. Ada 4 bagian daripada sifat wajib bagi Allah itu. Yang pertama ada sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Maka yang masuk kepada sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat wujudnya Allah. Diklik bawah apa ini slide-nya. Wa ta'ala. Hilman slide-nya. Iya lupa Pak Deden ya. Terima kasih Pak Mohon, Deden. Pak. Begitu, Bapak. Sifat nafsiyah ya. Ada sifat nafsiyah. Siap. Sifat nafsiyah itu cuma satu. Hanya sifat wujud saja. Ini yang termasuk sifat nafsiyah yaitu sifat wujud. Nomor 1 sifat yang wajib bagi Allah. Apa itu sifat wujud? Sifat wujud itu adalah satu sifat yang berhubungan dengan Allah yang mesti ada pada Allah. Karena Allah yang wujud.
Kalau Allah tidak ada, segala sesuatu pun tidak akan ada. Maka kita harus meyakini bahwa tentang sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dapat dibuktikan? Jelas. Apa buktinya? Dengan adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta ini memberikan tanda buat manusia, buat kita semua. Berarti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dasar hukumnya mana? Nah, dasar hukumnya diambil dari surah As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fis sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadakkarun. Dari ayat di situ jelas untuk kita meyakini kepada sifat wujudnya Allah itu adanya alam semesta yang kita tempati termasuk kita sendiri sebagai makhluknya. Nah, nanti agar kita tahu bahwa kita itu tidak hidup tidak hidup begitu saja, tidak keluar dari batu, tapi ada yang menciptakannya. Siapa yang wujud? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Jangan ngobrol, Adek. Iya, Atin itu iya jajan wae, Bapak. Siti ngobrol wae tuh. Bukan bangku. Iya, maaf, Pak. Lanjut yang kedua, ada yang disebut sifat salbiah. Ada yang tahu sifat salbiah? Belum, Bapak. Belum tahu, Pak. Baru dengar. Waduh, baru dengar. Yang mudah-mudahan walaupun baru dengar nanti jadi keilmuan ya. Sifat salbiah itu adalah dimaknai dengan meniadakan, artinya itu. Maksudnya sifat salbiah itu meniadakan segala sesuatu yang mustahil ada dari Allah. Maka dalam sifat salbiah itu nanti ada sifat yang mesti ada di Allah. Karena meniadakan sifat yang menodai Allah atau menghinakan Allah. Nah, apa saja sifat as-salbiyah itu? Yang pertama qidam. Artinya qidam, apa itu artinya qidam? Teteh Ika? Qidam itu terdahulu. Terdahulu. Berarti lawannya terdahulu apa? Terbelakang. Terbelakang. Siapa yang terbelakang? Yang baru. Siapa yang baru? Seluruh makhluk. Allah itu bersifat qidam. Terdahulu dan terdahulunya itu tidak ada awal. Jelas. Karena ketika Allah terdahulu ada awal, seperti didahului dengan waktu, maka Allah itu makhluk. Karena terdahului dengan waktu. Itu mustahil. Allah itu qidam dan tidak ada awalnya. Yang kedua bako. Nah, bako itu Teh Marhan. Bako itu apa Teh Marhan? Kekal. Kekal. Awas Deden, bako itu bukan bako rokok ya, tapi bako bermakna kekal, abadi. Iya, kekal, abadi dan tidak ada akhir. Allah itu tidak ada akhir. Bakonya, kekalnya, abadinya tidak ada akhir. Kalau kita makhluk cinta yang abadi tetap ada akhirnya. Ketika kita mati, akhir berakhir. Ketika tidak bercerai, berakhir. Jabatan tidak ada yang abadi, semuanya ada akhirnya. Sementara Allah itu bako, abadi. Abadinya tiada akhir. Karena seluruh makhluk itu akan ada akhirnya. Seperti kita juga akan mati, alam semesta juga akan hilang, hancur. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan kiamah kubro ya. Ya, yang kedua dari sifat salbiah, yang ketiga dari sifat keseluruhan yang 20. Lalu yang ketiga dari sifat salbiah ini ada mukhalafatul lil hawadisi. Nah, mungkin Ayanes punya
Tahu Berbeda dengan mukhalafatul yang hawadits lainnya, Pak. apa? Berbeda dengan yang lainnya, dengan makhluknya. Berbeda dengan Yang lainnya. makhluk ciptaannya. Dasar hukumnya kita sering mendengar lesa kamislihi sayun. Sayun. Bahwa buat Allah itu tidak ada yang menyerupai. Apalagi dalam surat Al-Ikhlas di akhir ayat itu, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu Walam yakul lahu kufuwan ahad. ada yang menyamai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyamai dengan hadas, dengan makhluk yang baru, dengan makhluknya. Kalau Allah sama dengan makhluknya, maka Allah tidak abadi, akan hancur. Oleh karena itu wajib Allah memiliki sifat mukhalafatul hawadits. Yang keempat, ada sifat qiyamuhu Binafsihi. Teteh atin uninga tahu Berdiri tentang sifat qiyamuhu Berdiri binafsihi? sendiri. Ya, berdiri sendiri, Pak. Berdiri sendiri tanpa bantuan orang, tanpa bantuan Lain. yang lain. Makhluk yang lain. Berbeda dengan berdiri sendirinya saya. Kalau saya berdiri sendiri lagi moyan. Kalau itu Allah itu berdiri sendiri tanpa ada sesuatu yang membantu. Dasar hukumnya yang mana? Nah, dasar hukumnya. Dasar hukumnya Allah mempunyai sifat qiyamu binafsihi. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Ketika manusia berjihad, beribadah, berhijrah, itu kembali kepada manusia. Karena Allah yang maha kaya, Allah tidak butuh bantuan dari siapapun. Maka Allah mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi, tidak perlu bantuan yang lain. Oleh sebab itu kita harus meyakini dengan sifat qiyamuhu binafsihi, Allah maha kuasa kepada segala-galanya. Yang kelima dari sifat salbiah, ada sifat dua hadaniyah. Iya. Mungkin teteh Siti Nur Hasanah tahu apa itu wadaniyah? Allah itu satu. Allah itu satu. Dasarnya Satu, qul tidak membutuhkan huwallahu. yang lainnya. Iya, bisa seperti itu. Oh, satu, esa tidak ada esa itu bukan bilangan. Wadaniyah Allah itu esa. Esa itu tidak bilangan. Karena kalau ada esa pasti ada dui kesananya. Kalau satu ada dua, tapi keesaan Allah, satunya Allah itu bukan bilangan. Maka wadaniyah Allah itu mempunyai makna Allah Subhanahu wa taala adalah dat satu-satunya yang tidak dicampuri dengan dat yang lain. Oke, anak-anak sekalian, sampai di situ dapat dipahami atau masih bingung? Itu kayaknya Teh Mar masih kebingungan. Kayaknya masih pernah semalam nih. Itu sifat apa? Sifat Banyak banget, Bapak. Udah aja. sifat salbiah. Ya udah sampai situ saja dulu. Karena yang dua lagi sifat apa? Sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Mungkin untuk pertemuan minggu depannya. Yang penting walaupun sedikit menjadi pelajaran buat kita, buat saya sebagai yang pembicara dan anak-anak sekalian yang saya banggakan. Semoga mempunyai akidah yang kuat dengan mengimani kepada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti yang sekarang lagi viral, seperti apa? Seperti pesantren Az-Zaitun yang memiliki akidah sendirinya. Mudah-mudahan kita terhindar dari kesesatan-kesesatan yang setan berikan ke dalam hati kita semua. Terakhir, buat anak-anak sekalian jelas harus ada tugasnya ya. Tugasnya nanti dibuat kelompok. Ada gambar, nanti ada gambar. Bentar, gambarnya ini minta bantuan. Belum ada Bapak gambarnya. Mohon. Bentar, ada asisten saya.
Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, sister. Susah Kita ini mah ya. nggak punya. Kalau Serba sendiri. kalau susah itu tuh Iya, sama. Saya kayak nggak bisa. satu. Ya, sama-sama belajar semuanya ya. Kasih uang. Tugasnya Bapak 2 lembar aja atau gimana Bapak? Cukup 1 lembar saja, jangan kebanyakan. Bapak jangan banyak-banyak kasih tugasnya kan Enggak sekarang nggak kok. boleh banyak kasih tugas. Iya. Ngeresum ya, Pak. Banyak bermain. Harus banyak, kita itu harus senang belajar itu. Jadi makanya tugasnya nggak susah, memandangi pemandangan. Ini tugasnya. Nah, ini tugasnya. Silakan nanti Pak KM. Nggak ada. Kemana ada KM-nya Nggak Pak Ade. Ada deh. Tugasnya Bapak belum ada. Ini tugasnya ada. Belum Tenang, kelihatan. Pak, tenang. Ya Allah, Bapak tenang. Udah kelihatan belum? Nggak Belum. ada. Belum. Mana ini ya tuh? Tutup dulu, Mana? Pak. Yang itu tutup dulu. Oh iya, saya lupa tutup dulu yang ini ya. Iya. Mana penutupnya itu? Asistennya panggil. Asistennya mana? Ke belakang dulu. Oh iya, stop serialnya. Bapak boleh bertanya nggak? Nggak nerima pertanyaan. Lagi Sebentar, husdu, Pak. sebentar. Jangan Boleh, diganggu, boleh. jangan diganggu. Boleh sebelum tugas, boleh. Bapak tuh nggak ngerti yang makna terdahulu tapi tidak berakhir. Apa maksudnya, Pak? Mana terdahulu yang tidak ada akhir, andaikan Allah itu terdahulu ada akhir, berarti tahu Nah, ada, Allah Pak. terdahulu ada, bukan terdahulu tidak ada akhir, terdahulu tidak ada awal. Tidak ada awal. Yang Huwal awal wal akhir. Apa artinya huwal awal wal akhir? Yang maha Wal awal, yang akhir. maha akhir. Jadi yang awal itu tidak ada yang mendahulinya. Karena kalau Allah ada yang mendahulinya berarti Allah itu makhluk, bukan Tuhan. Karena akan rusak. Tidak ada akhir jelas. Kalau Allah rusak, ya siapa lagi yang nanti memperbaikinya? Gak ada. Ya buat kita itu yakini aja kalau Allah itu ya al-awalu yang maha awal, al-akhiru yang maha akhir. Jadi gak ada pertanyaan bagaimana kalau Allah itu bagaimana kalau dunia itu tidak ada? Apa kalau ada? Ya kita pertanyaannya juga gak ada kok. Karena kita kan dunia itu makhluk itu kalau alam yang nggak ada siapa yang bertanya lah. Ya, yang artinya yang Ya, awal Bapak, itu tidak ada paham. awal, tidak ada pertama, yang maha awal, tidak ada yang mendahulunya. Ini ada tugasnya ya. Ya. Ada tugasnya. Nah, ini tugasnya cuma 2 kok. Buka bagi kelompok 3 kelompok. Tolong dilihat gambarnya, nanti ini mencerminkan kepada sifat Allah yang mana. Terus yang kedua, tentang pemandangan alam. Ada gunung Merapi, ada gunung, ada ini. Ini juga termasuk ke dalam sifat. Tolong berikan komentar kalian semuanya. Dan komentarnya itu bebas. Tidak mesti sama, karena ini menurut pemandangan setiap orang ya. Nanti didiskusikan sama-sama, nanti dirumuskan biar menjadi satu deskripsi yang benar-benar kita pahami. Mungkin dari Bapak sekian dulu, mudah-mudahan dari awal sampai akhir pembelajaran kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan Amin. ilmu. Ya Rabbal Alamin. Semoga kelancaran untuk kita semua. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Guru Pak Hilman. Ya. Sifat-sifat wajib bagi Allah ya. Tadi diantaranya qiyamuhu binafsihi ya. Pak Hilman usia berapa Pak Hilman? 44 Pak. Nah, bisa berdiri sendiri apa perlu bantuan orang lain untuk bisa berdiri? Perlu Pak. Baru saja dibantu sama teman.
menandakan hadas Pak, itu. Macan. Kudus Perempuan sudah. kan. Perlu bantuan istri nggak supaya berdiri? Oh, Perlu Bapak, perlu Kalau pisan begitu Bapak. Bapak istri wah selakap. Ini murid-murid MI pada ngerti ya? Iya, Gak ngerti, Pak. nggak ngerti. Ya, Nengatin ngerti. belum ngerti. belum. Belum. Apa maksudnya? Saya masih anak usia dini, masih TK. Tolong dijelaskan, Pak. Ya, kita ini udah hadir semua belum sih? 1, 2, 3, 4, Satu 5, lagi, 6, Pak. 7, 8. Bu Aas mana ya? Yang belum hadir. Buas, tadi mau langsung ke Bandung lah? Apa langsung ke Pangandaran? Ya, Buas kemana ya? Ya. Waktunya masih berapa menit, Pak Yanes? Pak Yanes? Pak Yanes, suaranya? Iya. Suaranya Pak Yanes. Masih lama Pak, nanti kalau ada waktu yang itu pasti ada apa namanya warning di sana keterangannya. Oke. Main. Baik. Berarti lanjut saja kita sebelum komentar saya dan Pak Guru Pamong, kita lanjut ke yang kedua di grup C, Bu Ika Atika ya? Ya. Silakan Bu Ika. Enggak. Mau lanjut berarti Nah, wajah dengan baik, nah. Pasti Ika.